Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 23 di bulan April 2024 guys. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini guys. Terlihat di sini ada kenaikan ya di 3%. Dan tentu saja untuk Fear and Greed Index juga mengikuti ya, dimana sekarang naik poinnya di 65, masih di area greed ya, dan ini menunjukkan adanya transaksi yang masuk ke Bitcoin guys. Ini cukup bagus ya, dan kita lihat aja nanti untuk perkembangannya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat ya untuk Bitcoin keren ya, naik di 3,25% dan sekarang posisi harganya ada di 66,8 ribu dolar ya. Dan kita doakan aja terus naik. Kemudian juga untuk Ethereum tentu saja akan tertrigger ya untuk naik, di mana untuk Ethereum naik di 2,3%, begitu juga untuk BNB juga naik di 3,94, dan untuk Solana cukup lumayan naiknya di 7,6 ya, untuk SRP di 5,8, dan beberapa altcoin yang lain terlihat di sini hijau semua ya, dan perubahannya rata-rata antara 2-3% guys. Bahkan untuk Stack ini naiknya di 10% ya, keren banget. Dan kalau kita lihat di sini untuk Toncoin cukup berlawanan arah ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa hari yang lalu, di mana yang lain turun, Toncoin ini malah naik, dan sekarang sebaliknya guys ya. Dan seperti itu sebenarnya wajar-wajar aja ya. Oke, kalau kita lanjut di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, seperti yang sudah kita sampaikan di beberapa video kita sebelumnya ya, kalau kalian mengikuti. Dan untuk close candle di weekly kemarin ternyata sesuai dengan prediksi kita ya, bahwa akan membentuk suatu pola hanging man ataupun doji ya, dengan shadow di bawah yang mengindikasikan ya akan ada tekanan beli yang cukup besar guys. Dan itu terlihat untuk pergerakan di awal weekly ini, dimana untuk candlenya sudah hijau ya. Ini bagus sekali untuk permulaannya guys, dan kita doakan semoga kenaikan ini terus berlanjut dan mencoba retest lagi di harga sekitar Fibonacci retracement di sini ya, atau di sekitar harga 71.000 dolar dengan target utamanya di 72.000 dolar ya. Dan seandainya jika ini kenaikan terus berlanjut, kemudian bisa close candle untuk weekly di minggu ini di atas harga sekitar 73.000 dolar, maka ada sedikit konfirmasi ya bahwa untuk kelanjutan Bitcoin ini bisa naik akan lebih besar guys. Jadi kita pantau bareng-bareng untuk perkembangannya. Oke, ini cukup menarik, dan tentu saja kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang menarik di sini guys. Yang pertama kita lansir dari harian bitcoin.com ya. Dan di sini diinformasikan untuk ETF spot Bitcoin ini telah mengamankan arus masuk pada hari Jumat kemarin ya. Sementara untuk GBTC berjuang untuk mempertahankan di 300.000 Bitcoinnya guys. Jadi di sini cukup menarik ya, dimana BlackRock juga mendekati kepemilikan untuk Bitcoin Grayscale di tengah arus masuk hari Jumat kemarin, yang merupakan minggu yang menantang guys bagi ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat ya, yang menyaksikan arus keluar terus menerus selama 5 hari berturut-turut. Dan itu terlihat dari pergerakan harga Bitcoin yang juga turun ya. Dan akumulasi total kerugian sebesar 319,1 juta dolar. Namun perubahan haluan terjadi pada sesi perdagangan hari Jumat dan bertepatan dengan halving pada 19 April kemarin, di mana volume perdagangan untuk ETF Bitcoin Spot ini mencapai sekitar 2,3 miliar guys. Ini keren banget ya. Sementara dana masuk sebesar 59,7 juta dolar. Sebaliknya untuk Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC mengamati arus keluar yang biasa terjadi pada hari Jumat guys. Sebelum pasar dibuka pada tanggal 19 April, kepemilikan untuk Bitcoin dari GBTC ya berada sekitar 306.000 Bitcoin, dan simpanan tersebut telah menurun menjadi 304.000 Bitcoin, dan ini menunjukkan penurunan sekitar 1.400-an Bitcoin ya sejak Jumat pagi kemarin. Dan pada hari yang sama untuk IBIT-nya BlackRock ya, ini melaporkan memiliki sekitar 273.000 Bitcoin yang meningkat menjadi 273,5 Bitcoin guys pada 22 April kemarin. BlackRock hanya membutuhkan tambahan sekitar 31.300-an ya Bitcoin untuk bisa menyamai kepemilikan dari GBTC milik Grayscale ini guys. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah yang diakumulasi oleh IBIT, cadangan GBTC dari Grayscale ini malah semakin berkurang. Jadi bisa lebih cepat ya. Ini keren banget. Di antara ketiganya ada juga FBTC ya milik Fidelity, juga memiliki mayoritas dengan 152.000 Bitcoin ya.
Kemudian ada juga dari ARKB milik ARK Invest yang memiliki sekitar 43.000 Bitcoin, dan Bitwise sekitar 33,6 Bitcoin, dan ketiga dana ini sendiri menyumbang sekitar 1,16% dari total pasokan Bitcoin yang beredar, guys. Jadi ini cukup menarik ya kalau kita melihat perilaku market dari ETF itu sendiri, guys. Dan mungkin juga ya dari arus masuk beberapa hari yang kemarin ini untuk ETF Bitcoin yang men-trigger ya pergerakan harga untuk Bitcoin naik pada weekly atau awal minggu hari ini, guys. Jadi kita akan pantau bareng-bareng untuk kelanjutannya. Selanjutnya masih kita lansir ya dari harian bitcoin.com. Di sini diinformasikan bahwa bursa kripto CoinEx akan melelang Epic Satoshi dari halving block dengan minimal 1 Bitcoin, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi memang untuk halving Bitcoin di fase sekarang ini menjadi sesuatu yang cukup spesial ya. Istilahnya itu ini, kalau kita memiliki Satoshi dari Bitcoin itu ya, atau bagian terkecil dari Bitcoin yang bisa disebut dengan Satoshi ini, kemudian transaksi tersebut itu atau terjadi ya pada waktu halving, atau mungkin bisa dibilang adalah transaksi pertama yang terjadi pada halving Bitcoin atau setelah halving Bitcoin, maka ini bisa menjadi sesuatu yang spesial, guys. Bahkan bisa diperjualbelikan karena ini menjadi satu hal yang menarik yang dianggap sebagai saksi sejarah ya atas Bitcoin itu, guys. Nah, ini yang menjadi salah satu sebab juga ya waktu kemarin terjadi halving Bitcoin, pergerakan ataupun transaksi yang terjadi pada Bitcoin ini sempat melonjak tinggi, kemudian gas fee-nya juga naik sangat tinggi karena ada perebutan untuk bisa mendapatkan Satoshi di awal untuk event setelah halving itu, guys. Nah, ini menjadi rebutan ya. Nah, kalau kita baca di sini ya, untuk Satoshi Epic yang super langka ini akan dilelang ya oleh bursa kripto CoinEx di blok lelang CoinEx, dan tahun lalu Ruang Ordinals juga memperkenalkan tren baru yang memberikan premi untuk Satoshi tertentu, guys, yang merupakan unit terkecil dari Bitcoin. Jadi satu Satoshi ini diwakili oleh 0,0000 sekian satu Bitcoin ya, dan dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat saat ini, Satoshi ini dihargai sebesar sekitar 0,00065 dolar ya. Selain itu, kategori Satoshi juga telah didefinisikan sebagai umum atau tidak umum ataupun langka, kemudian epic, legend, kemudian ada myth atau mitos ya, dengan jenis common atau umum ini disamakan dengan Satoshi biasa dengan nilai standar sekitar 0,00065 dolar. Nah, kategori lainnya dan atribut lainnya mungkin memiliki harga yang jauh lebih tinggi, guys. Nah, ini yang menjadi spesial ya pada saat halving kemarin. Nah, di sini ketika via BTC menemukan blok halving, ia menjadi pemilik salah satu dari 4 Satoshi Epic yang diidentifikasi sebagai Satoshi awal di blok pertama dari setiap peristiwa halving. Di platform media sosial X, seorang pengguna menyatakan harapannya agar para penambang tetap tidak menyadari penemuan Satoshi Epic mereka. Meskipun demikian, para penambang cukup sadar akan keberadaannya karena Foundry telah menginformasikan kepada kumpulannya bahwa semua peserta akan mendapatkan keuntungan jika mereka menemukan Satoshi langka ini di dalam blok 840.000, guys. Hanya ada sekitar 32 Satoshi Epic secara total yang membuat masing-masing Satoshi ini menjadi signifikan dan langka, dan hanya ada 4 Satoshi Epic yang tersedia di pasar, guys. Nah, itu yang menjadi salah satu kenapa Satoshi ini menjadi epic ya, langka dan juga bernilai, guys. Oke, jadi ini cukup menarik untuk lelangnya. Dan mungkin kalian tertarik untuk bisa mendapatkan Satoshi Epic ini, kalian bisa mengikuti lelangnya ya di CoinEx. Kalian cek aja sendiri di platformnya. Dan untuk informasi aja kalian bisa cek di sini ada tier ya atau rarity dari Satoshi itu sendiri. Kalian bisa cek di sini ya untuk perbandingannya ya, atau bisa dibilang deskripsinya. Dan ini cukup menarik, guys. Oke. Dan selanjutnya kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoinis ya. Diinformasikan di sini untuk perkembangan dari Mt. Gox ya. Siapa Mt. Gox? Kalian bisa cek video kita di channel kita ya. Kita sudah pernah bahas tentang Mt. Gox ini. Dan di sini diinformasikan ya, pengguna atau user ya dari Mt. Gox ini akhirnya menerima pembayaran ya berupa Bitcoin, dan diindikasikan atau mungkin diprediksikan ya akan ada tekanan jual Bitcoin Cash di masa mendatang, guys. Nah, di sini perwakilan dari Mt. Gox mengkonfirmasi proses verifikasi untuk klien yang memenuhi syarat ya untuk pembayaran kembali 3 bulan yang lalu
Dan sekarang pengguna dapat melihat pembayaran yang sebenarnya dilakukan. Namun proses pembayaran ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampaknya terhadap pasar Bitcoin, guys. Pengguna situs media sosial Reddit telah melaporkan telah menerima pembayaran dari Mt. Gox, dan perwakilan dari Mt. Gox menambahkan jumlah tertentu dengan tanggal penyelesaian ke akun klaim mereka. Dan sementara beberapa pengguna menyatakan puas dengan proses pembayaran dan tidak adanya biaya. Yang lain menghadapi tantangan seperti transfer yang gagal dan tenggat waktu yang diperpanjang, guys. Seperti yang terlihat ya pada gambar, untuk pembayaran yang dilakukan sejauh ini adalah penukaran tunai, membuat pembayaran Bitcoin dan Bitcoin Cash ini tertunda. Jika pengguna memutuskan untuk menjual token yang mereka terima, hal ini diperkirakan akan berdampak pada harga kedua mata uang kripto tersebut, guys. 200.000 Bitcoin akan dirilis dan tentu saja ini akan ada efeknya ya. Dimana sekitar 10 tahun telah berlalu ya sejak peretasan yang terjadi pada Mt. Gox kemarin yang mengakibatkan hilangnya sekitar 809.000 Bitcoin, dan 200.000 Bitcoin ini akan diberikan kepada para pengguna ya, yang tentu saja ini akan berdampak pada harga mata uang kripto itu, guys. Dan tentu saja kita juga harus memperhatikan hal-hal semacam ini ya. Fundamental seperti ini kita harus perhatikan, karena kecenderungan ya, jika para usernya mendapatkan kompensasi dari peretasan tersebut, maka ada kemungkinan besar ya mereka akan menjualnya, karena harga Bitcoin pada waktu mereka membeli di Mt. Gox dulu sekitar tahun 2014 kalau nggak salah ya, itu sudah berkali-kali lipat, guys, kalau kita bandingkan dengan harga Bitcoin sekarang, guys. Artinya orang-orang yang mempunyai Bitcoin di akun Mt. Gox yang telah teretas ini sekarang ini mendapatkan durian runtuh ya, dan secara psikologis mereka pasti akan lebih cenderung untuk mencairkan Bitcoinnya, guys. Nah, ini cukup menarik ya, dan sebenarnya sudah lama ya untuk masalah Mt. Gox ini, dan memang ada banyak yang khawatir dengan adanya kompensasi ya ataupun pembayaran kembali kepada para kreditur ataupun user dari Mt. Gox ini, yang tentu saja kekhawatiran dari investor dengan adanya aksi jual yang akan terjadi ya. Tapi yang cukup menarik di sini, Mt. Gox juga tidak tinggal diam, karena mereka juga pasti sadar ya, dengan melakukan pembayaran ataupun kompensasi secara total atau mungkin secara penuh, ini akan sangat berbahaya untuk pergerakan atau harga dari aset-aset tersebut, guys, seperti Bitcoin ataupun Bitcoin Cash ya. Jadi mereka mungkin akan menggunakan suatu sistem di mana untuk penyelesaian masalahnya itu tidak dilakukan secara sekaligus, tapi mungkin bertahap ya. Jadi tujuan utamanya tentu saja untuk bisa menjaga harga dari Bitcoin ini tidak ambles ya, atau ada selling pressure yang cukup besar dari para kreditur ataupun user dari Mt. Gox yang mendapatkan imbalan kompensasinya, guys. Oke. Jadi kita tunggu aja dan kita akan terus pantau untuk perkembangan Mt. Gox ini. Selanjutnya ya, ini cukup menarik, guys. Kita lansir dari harian Crypto Slate. Diinformasikan di sini untuk Robert F. Kennedy Jr., kandidat Presiden Amerika Serikat ya, ingin menempatkan anggaran Amerika Serikat pada blockchain untuk transparansi 24 jam, guys. Full ya, non-stop, dan publik ini dapat memeriksa pengeluaran pemerintah 24 jam nonstop di bawah rencana tersebut. Nah, ini menarik ya. Dan seandainya ya, kalau memang ini diterapkan untuk pemerintahan ya, maka kecenderungan untuk terjadi korupsi ataupun penggelapan dana ini akan bisa dengan gampang di tracking ya. Dan ini sangat bagus banget, dan mungkin ini akan menjadi sesuatu hal kalau seandainya ini diterapkan di Amerika Serikat ya, dan ternyata ampuh untuk bisa mengatasi hal-hal semacam korupsi, penggelapan dana dan teman-temannya. Ini mungkin akan ditiru juga ya oleh negara-negara lain yang mempunyai tujuan yang sama ya, untuk bisa meminimalisir tindakan-tindakan kriminal seperti itu, guys. Nah, ini cukup menarik, guys ya. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa implementasi ataupun perencanaan dari presiden atau calon presiden ya dari Robert F. Kennedy ini, guys. Dan kita akan lihat nanti efeknya seperti apa terhadap pemerintahan itu sendiri. Oke, ini cukup menarik. Jadi itu dulu, guys, untuk informasi yang bisa kita sampaikan. Untuk informasi yang lain kita akan share di Twitter. Kemudian untuk rekomendasi project baru yang lagi pre-sale, testnet ataupun lagi ngadain airdrop ya, kita akan share di akun Telegram. Kalian gabung aja di situ. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.